Dari situ buku enggak ada pecon. Nah. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nusana Soro Minang TV sadonyo kita ariko basuo balik untuk podcast tokoh, salah satu tokoh Sumatera Barat yang ada di Kota Batam. Insyaallah podcast kita adalah podcast yang terakhir sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Nah, untuk itu kami dari All Crew Soro Minang TV tentu tetap selalu berdoa kepada Yang Kuasa, kepada Dunsana supaya tetap bisa menjaga tubuh tetap sehat, bisa supaya tubuh tetap dan beserta dengan keluarga tetap berbahagia, sehingga dalam menghadapi bulan suci Ramadan, Dunsana sadonyo bisa fokus untuk beribadah. Tentu karena itu adalah podcast kita yang terakhir sebelum memasuki bulan suci Ramadan, maka kami All Crew Soro Minang TV mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa tahun 1443 Hijriah. Oke, Dunsana Soro Minang TV, ikutin terus perjalanan kami, cerita kami, diskusi kami dengan tokoh yang kita maksudkan tadi di Suara Minang TV, Suara Urang Awak. Oke. Alhamdulillah, Dunsana Soro Minang TV sadonyo rasanya agak kurang lengkap kalau ndak berdua host tuh. Jadi ndak saut menyaut deh Pak Alfa. Tapi ndak bahar. Nah, dengan segala bentuk keterbatasan kami menyajikan sebuah bincang-bincang atau diskusi dengan salah satu tokoh seperti yang telah kami sampaikan di awal dan di flyer kepada Dunsana sadonyo. Beliau adalah Bapak Haji Olfa Yonson. Ya. Assalamualaikum Pak Olfa. Waalaikumsalam. Masya Allah ya. Sedikit profil beliau yang awak tahu, tapi kok tolong dikoreksi ya kok ada salah ya. Sambil kita diskusi. Beliau seorang pengusaha di Kota Batam, tapi awak tidak tahu berapa PT beliau dah. Nanjale beliau pengusaha, beda do Donald do dua PT-nya. Ya kan, PT OC JNL ya. Sebagai seorang pengusaha juga merupakan seorang tokoh yang cukup aktif di bidang sosial kemasyarakatan, khususnya di dalam organisasi-organisasi urang awak yang ada di Kota Batam. Nah, untuk itu sesuai dengan apa yang kita sampaikan kepada Dunsana sadonyo, ariko kita bincang-bincang mungkin lebih banyak berbicara tentang masalah kondisi-kondisi dunia usaha, mulai dari pandemi sampai ke endemi. Kan inilah endemi ya Ketum? Iya, insyaallah. Ya, oke. Pak Olfa, mungkin tidak ada salahnya kami Dunsana Soro Minang TV ingin tahu banyak sangeneknya seorang Olfa Yonson. Nah, jadi mungkin tidak ada salahnya sedikit Pak Olfa membagi sebuah cerita yang menarik dalam kehidupan Pak Olfa sampai kepada dalam kondisi yang sekarang. Tentu itu adalah merupakan sebuah kisah, sebuah cerita yang pada prinsipnya bisa juga diambil hikmah oleh Dunsana Soro Minang TV sadonyo. Oke, terima kasih Soro Minang TV, Pak Safril yang telah berkenan mempodcast Ambo di kesempatan hari ini. Ya. Pertama-tama mungkin mengucapkan dulu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karena kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Betul. Ambo mengucapkan mohon maaf lahir dan batin buat warga Minang yang ada di Batam. Ya. Mungkin di selama kita bergaul basobo ada sikap dan tingkah laku ataupun perkataan yang kurang berkenan, ambo mohon maaf. Mudah-mudahan Ramadan kini Ramadan yang terbaik, kita menjadi insan yang mutakin. Amin. Amin ya robbal alamin. Sekali gua doanya nampak dek zona. Doa aku doa. Oke, lanjut. Oke, jadi terkait
yang Soro Minang TV atau Pak Safril yang pertanyakan seketik kisah. Ya, sebuah kisah seorang Olva Jonsson lah. Oke. Karena kita tahu kok sekedar tambah sekedar intro sengennya lagi kita tahu setiap perantau yang minimal yang ada di Kota Batam pasti banyak dari titik nol. Betul. Nggak ada nan membawa kepeng banyak-banyak dari kampung timbul siko tetap kepengnya banyak kan ada model itu dah. Betul. Nah, kisah-kisah inspiratif perlu kami gali terhadap figur-figur yang cukup inspiratif bagi dusanak Soro Minang TV sadonya. Itu maksudnya. Jadi inisiatif Ambo merantau ke Batam mungkin kita mulai dari awal. Ya. Karena memang ada rasa keinginan untuk merubah kehidupan. Nah. Jadi kita tahu kehidupan di Sumatera Barat. Betul ya. Secara umum lah ya. Secara umum susah untuk dikembangkan. Sementara di saat itu kita di waktu itu tamat SMA kita udah banyak mendapatkan informasi-informasi bagaimana kemajuan-kemajuan di daerah lain atau negara lain. Betul. Dan itu tidak mungkin kita dapatkan di kampung kita. Ya. Nah, karena itu Ambo minta ke orang Gaek waktu itu baru tamat SMA. Karena nggak mungkin. Tahun 90 September. Oh, baru tamat sekolah ya? November ya. Baru tamat sekolah. Baru tamat sekolah. Iya. Jadi Ambo pernah ikut untuk perguruan tinggi, tapi di saat Ambo ikut tes, ada kakak di Tembo mengecekan, ada yang yakin awang lulus, tapi dan sudah persiapkan untuk mundur, untuk tidak kuliah. Oh, jadi Ambo putuskan biar Ambo yang merantau. Biarlah kakak yang biar kakak lanjutkan karena sudah kuliah selama 4 semester. Oh, sangat sayang tuh sayang untuk berhenti. Ya, jadi kita tahu diri karena kemampuan ekonomi tadi. Nah, sampai di situ emang ada yang mau tuju. Paman Ambo yang menginspirasi Ambo untuk merantau. Ya. Beliau berdagang. Nah, ikutlah Ambo berdagang. Berdagang kok semua menggaleh kah? Menggaleh. Oh iya. Menggaleh kelontong. Oke. Tepatnya di Batu Merah. Oh, Batu Merah? Batu Merah. Waktu itu baru ada Mike Dermot dan Mike Dermot cukup besar waktu itu, cukup ramai. Jadi, Ambo sampai di situ menggaleh itu sekitar setahun lah. Sekitar setahun. Habis itu lah dipercaya di Cina. Jadi menggaleh itu waktu itu lama menggaleh ke sana. Makanya orang awak suka menggaleh itu. Itu tiap hari masuk. Apalagi dipercaya dek toke. Ambil barang dulu, besok baru stop itu. Seperti itu. Itu berlanjut selama setahun sampai 1,5 tahun. Habis itu menceli orang boto, agak lo na boto. Ala pandelo boto, ala buci bola maneksi. Iya. Akhir di tahun 93, Ambo join lah salah satu perusahaan di Mangkokuniang. Oh, oke. Berarti sebagai karyawan lah berarti ya? Ya, PT Bowater namanya waktu itu. Jadi setelah itu Ambo pindah ke Foster sampai tahun 2005. Sampai tahun 2005. Ya. Dari tahun 91 berarti? 93. Oh, 93 ya? 93. Ya. Sampai tahun 2000. Berarti alumni anggota SPSI dulu, Pak. Betul. Jadi Ambo diberhentikan di Foster karena Ambo menjadi ketua SPSI. Oh, jadi sempat menjadi ketua SPSI seminggu saja. Oh, seminggu saja. Kalau dari ketua SPSI cut. Ya, tapi dibayar uang pesangon. Iya. Alhamdulillah dibayar uang pesangon. Ya. Nah, ya mau yakin aja setiap episode kehidupan itu sudah ditentukan. Kita tinggal jalani. Betul. Tapi jangan menyerah. Kan gitu. Tapi jangan menyerah. Ya harus positive thinking terus. Ya, betul. Apapun masalah yang hadapi itu pasti ada solusi. Ya, insyaallah. Pernah ada solusi. Kecuali kalau nyawa lah di situ. Tidak boleh itu lah bis cerita teman. Kalau lah sakratul itu beda. Itu beda. Putih sedonya. Ya. Pintu-pintu rezeki putih. Ya. Gitu sampailah di tahun 2005 seperti itu. Nah, tahun 2005 Ambo sempat istirahat dengan kondisi waktu itu anak sekolah, mulai sekolah berulang. Jadi tanpa ada pekerjaan, cuma yakin saja jaga silaturahmi, selalu komunikasi sama kawan-kawan. Satu yang perlu dicatat, Safril. Ya. Ambo tidak pernah cari kerajo. Ambo tidak pernah. Dia tidak pernah cari kerajo. Kerajo ditawarin orang tapi.
Dek berkawan itu. Iya, dek karena relasi ya. Iya berkawan. Mulai dari Foster tadi, ditawarkan sampai yang 3 kali didatangin, mambiar lamaran, mau suruh ikut tes, didatangin itu, lulus dia tahu juga, masuk lalai, sampai seperti itu. Jadi itu keluar dari Foster seperti itu Jo, ditawarkan ke Rajo, kamu di Mukokuniang, Rajo 3 bulan. Setelah benahin masalah-masalah di situ, ada tawaran lain, mau pindah 3 bulan di daerah Puri 1000. Sama 3 bulan karena terusik manajemennya karena ada yang dibenahi sesuai dengan aturan pemerintah, mereka tidak terima. Akhirnya mau di-cut karena masih dalam masa percobaan, tidak sesuai dengan keinginan manajemen. Setelah itu mau istirahatnya, datang telepon dari Singapura, ditawarkan untuk kerja di Singapura. Setelah di tahun 2006 Ambo join ke Singapura, perusahaan cukup besar, perusahaan logistik, Sankyu, PT Sankyu yang mengerjakannya sebagai third party di Mitsui Panel Singapore, MPS, di daerah Jurong Island. Menetaplah Ambo di Singapura sekitar 1 tahun, tapi bolak-balik ya. Gitu. Balik ya. Sekali sebulan pulang? Nggak, sekali seminggu. Nggak, kalau sekali sebulan pulang. Begitu sampai di Singapura, karena lado kenal-kenalan di Singapura, bersobok juga kawan orang Singapura dan punya perusahaan di Siko. Nyatanya mengah di Siko, Pak Karajo. Oh gitu ya, minta nomor telepon. 3 bulan setelah itu menelpon, Olfa, kamu bisa bantu saya nggak? Bahasa Indonesia-nya lah ya. Kamu bisa bantu saya nggak? Apa tuh bos? Perusahaan saya lagi pecah kongsi di Batam. Kita mau jalan, tapi nggak ada orang jalankan. Kamu bisa jalankan nggak? Perusahaan apa tuh? Shipping company. Apalah shipping company dalam aja. Apalah shipping company. Awak nanti tahu shippingnya mengirim barang juga. Iya. Apakah itu? Oh bukan. Ternyata shipping company itu perusahaan yang mengelola perusahaan jasa yang mengelola pengiriman barang. Sama aja ekspedisi. Nah, jadi setelah itu Ambo interview lah sebagai syarat kan, tawarkan segala macam. Oke lah, Ambo coba dulu. Ambo kenal sekitar 5 balai orang. Awak masuk belakang setelah seminggu didirikan. Lunado, license perusahaan Lunado. Cuma jalan begitu saja. Sebenarnya customer lumayan besar perusahaan itu. Namanya waktu itu Express 21. Nah, dia mau join dulu Pak Safri. Di Singapura mau minta cuti. Kebetulan Ambo waktu itu ke ujian di Unrika. Oh, alasanmu ujian. Ke orang Jepang tuh. Kalau kamu nggak ngasih, saya mundur. Jepang dia sayang kawa kan. Udahlah, kamu saya kasih kamu cuti sebulan. Nyata setelah sebulan, itulah fungsi seorang istri. Kadang tempat Tito mananyo di saat kita ragu kan mengambil keputusan, tanyalah ke orang rumah kan, pas sebulan jalan kan, kok masih cuti masih cuti kok? Status masih cuti kok? Sekolah sebulan jalan, tapi lah bimbang, karena sebulan janjinya, kok kembali ke Singapura kok melanjut kok kan jam 3 pagi pulang bagai? Biarlah di Siko saya dah, kalau saya pulang dah bagai daripada Singapura jauh-jauh aja. Jadi Ambo kirimlah short notice ke Singapura. Ambo tidak bisa melanjutkan di situ. Langsung dibalik surat ke Ambo akan ditegur. Kalau tidak diselesaikan, kita bisa mengirim surat ke immigration untuk memblacklist. Jadi kalau blacklist itu tidak bisa masuk. Akhirnya Ambo selesaikan lah, Ambo bayar denda yang ditimbulkan karena kita kan biasanya kalau mengundurkan diri kan sebulan sebelum hari kita berhenti bekerja. Iko hari itu juga kirim po email, tentu tidak diterima. Akhirnya dibayar lah sadonya segala macam, mau lanjutkan di situ dengan kondisi perusahaan yang masih kacau balol. Ya bertahanlah sampai 10 tahun, sampai 2 tahun 2018. Masya Allah. 2018 berarti petang ya? Oke. Tunggu. Cukup menarik. Oke, di sana Saudara Minang TV, seorang Olfa Yonson yang kita kenal dalam Minang yang ada di Batam yang cukup aktif dalam sosial kemasyarakatan khusus untuk Sumatera Barat ya.
terus khusus untuk Sumatera Barat, rupanya mempunyai sebuah sejarah yang penuh inspiratif semasa hidup beliau sebelum kita mengenal beliau dulunya. Jadi di sana ada beberapa hal yang bisa kita petik, hikmah, maksudnya hikmah yang bisa kita ambil, cerita-cerita inspiratif bagi seorang Ulfa Yongsong tadi itu. Oke, di sana Pak Yose, komen-komen, cobalah dibaca-baca komen-komen. Pak Donald, co sorot udah yo kecil Donald. Kalau ada nak komen masuk dari Dunsana Soro Minang TV now. Sebelum kita lanjutkan, baca. Komen pertama dari Afroza Yesi. Mantap Pak Ketua, je Pak Sekretaris. Kak rasio Buyan. Oke, lanjut. Selanjutnya dari Bu Afroza Yesi, teh tarik dinginnya tuh mantap. Wah, insyaallah. Ya. Alhamdulillah. Beko gitu cerita tentang itu ya. Selanjutnya dari Donald bin Rajab, Pak Ulfa, cubalah cerita kisah lucu waktu pertama di Batam kalau ada. Ya, ada permintaan ya dari pemirsa ya. Selanjutnya dari Rizal Chan. Tips untuk anak muda Minang yang sedang dirantau, Pak Ulfa. Oke, ada dua permintaan. Ya. Nanti kita notkan. Selanjutnya dari Hidayat Tunas Caniago. Sukses selalu buat konco lama kita, Pak Ulfa Yongsong. Amin. Amin. Oke. Di sana Soro Minang TV, terima kasih banyak yang telah menonton, yang telah memberikan komen, dan silakan untuk men-share live streaming kita dan juga live streaming bisa langsung disaksikan dari YouTube atau channel YouTube-nya Soro Minang TV. Oke, di sana cukup menarik. Ada dua pertanyaan, Pak Ulfa, dari pemirsa. Kayaknya lebih seru berbicara kisah-kisah inspiratif seorang Ulfa daripada cerita barek tentang pandemi kayaknya. Iya. Kayaknya di sana pemirsa aku lebih suka hal-hal yang lebih enjoy aja kan begitu ya. Nah, tapi tetap itu akan menjadi sebuah cerita di antara kita nanti berbincang-bincang berikutnya. Ada enggak semasa ya paling tidak selama perjuangan Pak Ulfa mulai masuk ke Batam sampai di suatu hari tertentu, sesuatu yang mungkin kadang-kadang membuat seorang Ulfa bisa galak-galak surang, ya kan, pemikiran itu, atau bahkan itu menjadi sesuatu kenangan yang kadang-kadang kalaulah dikena-kena bisa juga galak-galak surang ada gitu. Ada enggak hal yang model itu terjadi? Nan galak-galak surang enggak ada tuh. Galak-galak surang. Cuman ada betul juga kata orang, Pak. Itu memang harus bermimpi. Harus berkhayal. Jadi dulu di tahun 9 sampai itulah, awak kan kalau istirahat kan masjid itu mengkongnya. Ya, betul. Karena overtime kan. Duduklah di tangga tuh. Mencari orang kerajo lah, dan bawa oto Pak Sapri. Itu apa? Bilo lah bisa kerajo membawa oto gua. Ondan ada tuh, pengen bawa oto. Jadi, ada rasa iri, rasa cemburu gitu. Tapi itu sebuah positif. Itu yang optimisme ya, Pak, jadi ya. Optimis. Jadi setelah itu ya mau jalani aja. Kewajiban dan hak dan kewajiban itu harus kewajiban kita lakukan, hak kita terima. Ya. Gitu. Jadi tidak boleh kita mengabaikan kewajiban yang diberikan. Betul. Karena di saat kita telah menerima tanggung jawab, konsekuensinya kita harus laksanakan tanggung jawab itu. Oke. Seperti itu. Kena modeko. Rupanya di sana Soro Minang TV khususnya Pak Donald bin Rajab. Kok nang galak-galak surang lain tak ada kejadian. Kisah sedih. Kisah sedih namanya ada kejadian. Kisah sedih terutama itu menjadi sebuah inspiratif. Ya. Mencari orang boto, mencari orang bermotor, awak masih naik bus atau naik angkot kan begitu ya kan. Jadi itu menjadi sebuah motivasi bagi seorang Ulfa untuk tetap
Ba'a bisa mode orang tersebut kan itu. Betul, betul. Tadi ada satu orang lagi di sana kita yang bertanya Pak Rizal Dican kalau tidak salah tadi ya saya. Tip-tip semasa perjuangan bagi Pak Olfa untuk anak-anak kemenakan kita yang mungkin yang baru-baru rencana kamar rantau ya, tapi memang kadang-kadang situasi berbeda ya. Betul. Tapi paling tidak bisa digeneralkan lah. Iya. Bisa digeneralkan lah. Ya pasti ada hal yang umum yang bisa Betul. untuk menjadi contoh kan, menjalani ide Kamungko. Yang pertama tentu seperti tadi harus bermimpi dulu. Mimpi. Harus bermimpi dulu. Kita hanya bisa bertahan hidup karena sebuah mimpi. Nah itu harus bermimpi dulu. Tentu setelah itu kerja keras. Baru ikhtiar. Ikhtiar. Ya. Ikhtiar itu satu paket dengan doa ya. Ikhtiar satu paket dengan doa. Itu harus jalan tarwi. Jangan ikhtiar sudah tuh lupa doa kalau sembayang enggak jalan. Sembayang enggak ya. Iya, jadi enggak seimbang hidup. Betul. Hidup kan harus tetap seimbang. Nah itu seimbang, amaliyah jo ikhtiar itu kan tetap harus jalan. Betul. Nah, setelah itu jalankan, etika tadi harus kita jaga. Etika dalam tanda petik berarti tatanan cara kita bermasyarakat. Betul. Menjaga relasi. Betul. Pertemanan. Betul. Oke, ya. Silaturahmi. Itu kalau ada dia harus jujur. Jika lah dia kepercayaan harus jujur. Jujur go nomor satu. Nomor satu. Jangan sampai itu karena batang gua ketek. Di saat awak ada satu masalah satu orang tahu. Nyebar ya. Nyebar. Dalam menjadi cerita kedai kopi ya. Ini di perusahaan kalau di interview di perusahaan, pokoknya ex perusahaan A. Ya, perusahaan A. Itu orang kadang dikonfirmasi ke perusahaan tuh. Kalau anak gua resign. Karena ada riwayatnya ya. Ada riwayatnya. Ya pasti ditelusurin sampai sejauh itu kan gitu. Apalagi kalau perusahaan sama-sama Jepang. Jangan berharap kalau kita ada kenangan buruk di sebelumnya, jangan harap kita bisa terima. Seperti itu. Jadi etika tadi harus jaga. Etika bakarajo, etika berbisnis harus. Jadi tidak kita kok usaha enggak selalu langsung dapat. Jadi ada tip yang ambo dapat tip juga dulu dari seorang pengusaha orang Chinese. Magia gambaran Olfa, usaha itu bisnis itu udah jalannya benar, udah jalannya betul. Kamu pengen berbisnis udah jalan betul, tapi kamu harus tahu tanda-tanda kesuksesan berbisnis itu sudah kelihatan di setelah 5 tahun kamu jalan usaha. Jadi dari tahun pertama sampai tahun kelima itu apa sih tuh berjuangnya belum tentu gol itu belum tentu berhasil. Dan dari sekian banyak cuma 5%. Itu berdasarkan dari sekian banyak perjuangan kita. Dari sekian banyak orang yang melakukan bisnis cuma 5% yang akan berhasil. Itu berdasarkan risetnya. Iya, tentu berdasarkan pengalamannya. Betul. Jadi betul juga. Berarti itu menjadi motivasinya. Nah, harus dikaji taruh. Iya, betul. Supaya kita menjadi bagian yang berhasil. Bagian dari yang 5%. Bagian yang 5%. Oke. Dan sukses itu, Pak Safril, kita nggak bisa menghitung dari materi saja. Nggak bisa gitu. Wah, PT banyak berarti orang sukses. Nanti mungkin PT dapat warisan bisa jadi. Gitu. Jadi kalau menurut Ambo orang yang sukses itu orang yang bisa bertahan dalam kondisi apapun. Oke, cukup menarik sebuah filosofi yang disampaikan oleh seorang Olfa Johnson di dalam rangka mengarungi sebuah kehidupan baik sebagai seorang pekerja ya kan maupun sebagai seorang pengusaha. Jadi Pak Rizal Dican tolong ingat apa yang disampaikan oleh Pak Olfa kiat untuk menjadi seorang yang sukses. Kaja taruh. Jangan pernah berhenti. Jangan pernah berhenti ya. Oke, Olfa. Saya ada perkembangan untuk sementara. Oke. Nusana Saudara Minang TV kita masuk profil seorang Olfa Johnson ala sama-sama kita dengar bagaimana kiat-kiat beliau dalam menjalankan sebuah kehidupan
mulai dari kampung sampai kepada menjadi seorang pengusaha, bagaimana menjaga kepercayaan dari pihak toke dan segala macam, itu sudah kita dapatkan ilmunya kepada Odin Sanak Sadonyo. Nah, kini Pak Alfa, tadi ceritanya Pak Alfa sampai 2008 balik. Ya. Habis itu 2020 itu mulai masa pandemi. Pandemi mulai masuk. 2009 balik lah Maret. 2020 Maret, tapi 2019 akhir itu lah mulai di Wuhan ya. 2020 Maret. Untuk supaya bisa bertahan atau gini, bagaimana kondisi dunia usaha pada saat itu? Oke. Jadi Ambo di tahun 2002 balik, kau cerita dari ya, betul. 2002 balik. Karena Ambo bukan sukses menjalankan perusahaan, tapi alhamdulillah perusahaan itu bisa menjalankan. Perusahaan yang Australia tadi. Yang shipping apa tadi? Shipping tadi, ya, betul. yang sistem roll roll on roll off, betul. Yang menjalankan di Sekupang. Nah, di tahun 2002 balik ternyata perusahaan Bright Batam punya program untuk menghidupkan listrik di pulau-pulau. Bright PLN berarti? Nah, PLN Batam. Ya. Jadi PLN gue mencari siapa kandidat yang bisa melakukan rekanan lah kegiatan gue. Betul. Ternyata alhamdulillah terpilihlah kita. Iya. Karena dilihatnya background kita menjalankan itu. Jadi 2002 balik sampai 2004 balik itulah mau melakukan wacana-wacana gimana supaya bisnisku bisa berjalan. Betul. Nah, setelah berjalan, alhamdulillah berjalan lancar. 2019 terjadi gangguan-gangguan eksternal, masih dalam tim, berhentilah Kak Joko. Putih kontrak. Diputih kontrak. Diputih kontrak. Setelah itu awak telah mempersiapkan untuk melakukan ada usaha-usaha kita. Sampingan lah ya. Sampingan ya di saat kok kembang Kerajukan ada. Betul. Itu yang udah berjalan di Tanjung Pinang selama 1,5 tahun kini. Agen LPG. Gas ya, LPG. Tapi ya. itu sampingan lah. Betul. Untuk pembeli rokok ya. Untuk awak nak merokok. Jadi untuk beli bare. Ya. Jadi sambil awak mencari kesempatan-kesempatan lain. Nah, emang selama pandemi itu dari awal pandemi, Ambo selalu bolak-balik Jakarta. Mencari peluang terus. Tak berhenti. Sejak putus kontrak dengan kontrak besar lah ya, yang udah berjalan sekian tahun dengan salah satu manpower listrik lah ya. Itu selama 2020 itu lansia itu mencari kerja tuh. Ada berhenti tuh. Di mana terangnya bekerja ke situ. Jadi jalin hubungan sampai kita mensponsori walaupun tak kadang. Ya. Petronas, perusahaan minyak Malaysia, nyong ada Golf. Kita salah satu sponsor di situ. Ada di backdropnya. Iya. Dengan tentu dengan harapan ada feedback. Ada feedback dari B2B-nya di situ kan begitu. Saya kenalan sama orang Petronas nomor 1 di Indonesia. Jadi sempat berkenalan dan perusahaan kita lah terdaftar di situ sebagai di perusahaan K3S. Itu salah satu syarat kita menjadi vendor. Jadi kita harus terdaftar dulu segala macam. Tapi nang Kerajo ndak itu tiba-tiba. Jadi tapi awak enjoy karena memang hobi itu apa? Sontak Pak. Kesulitan kerja tadi itu apakah memang difaktorkan pandemi? Ya, jadi selama pandemi itu banyak usaha-usaha yang terhenti. Banyak yang down. Karena waktu itu kan memang pemerintah semua kegiatan yang dihentikan. Fokus kepada anggaran fokus untuk menangani pandemi tadi. Betul. Tentunya pengaruhnya akan besar ke seluruh proyek itu tidak ada lah. Proyek tidak ada. Dan perusahaan-perusahaan besar pun menahan diri. Wait and see lah istilahnya. Jadi menunggu lah sampai lo udah tahu wait and see dah jalan.
Nah, Koko cash flow keluar ya gua. nah iko biti keluar lo. Dan lahado abiyo. Itu. Di sana Suara Minang TV, kita kan gini berada di Citos ya, Citos Cafe lantai 2. Citos Cafe lantai 2 yang saya tahu awak informasi dari tim redaksinya Suara Minang TV, Iko lah banyak awal-awalnya kafe Iko, tapi memang tetap dimiliki oleh seorang Alfa. Semasa pandemi, Iko kafenya kok apa nama dulu, Alfa? Leng. Sebelum Leng? The Four. The Four ya. The Four, habis itu ke Leng Cafe. Iya, betul. Semasa pandemi tentu. Iko dibangun awal pandemi dari The Four tuh ke Leng itu. Awal-awal pandemi ya? Awal pandemi, karena ada kawan yang simpati mencari gitu. Ini ibu lah, kasih mencari. Iko lah, pitilan ada atau dunta kan. Iya. Ya, ayolah kita bangun sama-sama beli. Tapi indah juga pada kan. Alhamdulillah. Dari Leng, habis itu berubah ke nama yang udah berapa kali ya? Nah, kok yang kampe. Yang kampe ya. Nah, begitulah di sana Suara Minang TV. Citos Cafe. Olva Yonson dalam hal itu gambaran sedikit tentang turun bangun itu apa namanya, bangkit turun bangun jatuh bangun ya, jatuh bangun dalam membangun sebuah usaha. Apa sih kalau menurut awak kafe itu kan hanya sebagian sangat kecil daripada apa. Jadi apa hobi Pak Olva membuat kafe menurut kau? Jadi dulu di saat kerjaan sama PLN itu sempat terhenti juga 6 bulan. 6 bulan. Tapi kita dibayar karena kapal, kita standby. Oke. Jadi stop. Jadi salah satu anggota awak bertanya, Pak, apa kegiatan ini? Tidak ada kerja, kita lagi masuk kantor ya, gaji dibayar, cuman kok bisa kan waktu luang diisi. Nah, bisa menjual minum di muka kantor sebelah situ. Oh lain Rami, ada lain musik waktu itu kan. Dek Rami, awak go mencari ada perkembangan tentu berpikir tentu tak bisnis muncul nah. Ya, supaya kau tersalur di rel yang di jalan yang benar. Kebetulan ikut sampai kosong, balumi dindingnya. Tetap pakai model rumah tinggal, model ruko tinggal. Nah, ada orang melirik. Daerah Siko dulu banyak kehilangan. Iya, mati dulu. Ya. Ada kegiatan. Jadi tanyalah ke yang punya kan, kayu jual apa? Kesewaan. Kayu jual ke Bali waktu itu. Jadi ternyata dijual enggak, disewakan enggak. Pakai istilah. Dia minta kerja sama. Cadian aja ya. Minta kerja sama. Iya. Oke, kita tidak ada masalah. Apapun solusinya, yang penting ku barang ku jalan. Tahu tangan. Dia perjanjian 8 tahun. Mau minta 8 tahun. Oh, biar nampak hasil. Nah, nampak. Ternyata tidak ada hasil ada. Ada hasil ada. Hanya bingung ya kan. Lah pernyataan lah surat perjanjian lah tanda tangan. Nah, jadi niatnya waktu itu mungkin yang salah. Niat waktu itu biar dulu kita sampai duduk. Yang duduk di sampai orang sih. Iya. Yang sampai duduk ya dapat. Jadi memang kecil orang kan segala sesuatu niatnya itu harus dibetulkan. Betul. Nah, kepatang niat lah berubah. Lah berubah nih ya. Lah bisnis gini lah. Untuk jadi orang sekolah anak. Jadi orang sekolah anak. Nah, karena Wak pingin menghubungkan satu kehobian Pak Olva dari mulai di masuk Karajo sampai kepada menjadi seorang pengusaha, itu adalah sangat hobi menjalin silaturahmi. Nah, mana tahu Iko salah satu tampe bagi seorang Olva Yonson menjadi media untuk menjalin silaturahmi. Kan itu tadi awalnya Wanaso. Nah, oke, di sana Suara Minang TV. Di Citos Cafe kini adalah kita gambaran berdirinya usaha seorang Olva Yonson dalam bentuk lain sebenarnya ya. Jadi Citos Cafe itu adalah sekarang bentuk dan nama kafe yang terakhir. Kini kan mudah-mudahan kau tidak ada berganti lain gitu ya. Mudah-mudahan. Jadi perlu sampaikan sekitar Citos Cafe itu berdiri bukan karena bos orang saja. Ya betul ya. Ada rekan kerja Jambo yang
yang alhamdulillah selama kami bisa berjalan bersama. Betul. Namanya Safrianto panggilan. Oh, mirip Kamu manggil Om Rian. Berarti mirip lah mau awak ya. Iya. Jadi yang selalu mensupport. Jadi alhamdulillah kau bisa jalan. Iya, betul. Dan orang bisa bekerja di situ. Itu yang terpenting. Ya. Jika kita bisa memperkerjakan 1-2 orang, berarti ada keluarga di belakangnya. Iya, betul. Berarti sebanyak itulah nama doaan usaha kau tetap jalan kan gitu ya. Nah. Betul. Oke, sebelum kita lanjut semakin menarik, kita bicara tentang dunia bisnisnya seorang Ulfa Yonson. Beko kita berbicara tentang kiprah beliau menjadi seorang tokoh masyarakat yang konsen juga berbicara tentang sosial kemasyarakatan di lingkungan Kota Batam. Yose. Oke. Komen selanjutnya, Mak. Dari Silvi Norang. Silvi Norang. Sukses terus untuk Pak Ketua. Amin. Yang kedua dari Yopi. Ya. Oke. Mantul Pak Haji Ulfa Yonson. Mantul. Apa mantul tuh? Mantap betul. Mantap betul ya. Selanjutnya dari Pak Hidayat Tunas Caniago. Pak Hidayat. Kawan satu kos awak tuh di tahun 93 di satu merah. Berarti senasib ya. Yang sukses, pengusaha muda yang sukses asal Kecamatan Talang, Kabupaten Solo. Insya Allah. Komen selanjutnya dari Pak Ustadz, Mak. Pak Dr. Andus Junaidi Akbar. Ujang Ustadz awak mah. Mantap, alhamdulillah wa syukurillah. Insya Allah, makasih banyak Ustadz. Yang terakhir dari Ibu Selviati Safri. Semoga makin sukses. Amin. Oke. Pak Ulfa. Setelah perjuangan selama sejak diputus kontrak lah dalam tanda petik ya, tidak bekerja lagi dengan PLN ya dalam tanda petik, perjuangan warawiri membangun komunikasi dengan semua pihak, itu pas di musim pandemik ya, di musim pandemik. Pertanyaannya, apakah mungkin dimulai paling tidak di akhir 2021 atau lah masuk di 2022 kok lah nampak titik terang baso matahari kok katagak gitu. Katabi gitu. Ya alhamdulillah. Jadi sebenarnya di tahun 2021 sudah ada PC based on project. Jadi ada PC project, mulai jalankan. Kita kan Ambo lebih suka bekerja bersama. Tim, berarti. Tim. Ya. Jadi kalau kita tim kita lebih kokoh. Ya. Jadi itu baru kerja kontrak kerja itulah pengiriman barang segala macam. Oke. Tapi untuk yang kini di akhir 2021 Patang kita ada dapat gambaran untuk project forecastnya untuk di bulan April bisa. Kini sedang proses verifikasi dokumen. Terakhir Patang nyulah survei. Ambola buka cabang di kantor di Jakarta di daerah Jagakarsa. Komplek Kasamoran. Jadi PT Tasnim Gerak Persada. Masih PT yang di Siko dulu ya? Iya, PT Tasmin ya. Tasnim Gerak Persada. Jadi kita insya Allah akan dapat kontrak dari Shell. Dari Shell. Jadi itu karena pertemanan tadi betul, karena silaturahmi tadi ditawarkan jalan-jalan ke Jakarta mencari-cari peluang. Alhamdulillah ketemu orang-orang yang namuah berbagi lah. Ya. Tentunya dengan Ado itu semangat gue tambah bangkit lah ya. Nggak bisa berhenti di situ ya. Cariin yang lain kan. Cariin yang lain. Nggak punya itu bang deh kok. Ya masih banyak orang yang butuh pekerjaan. Ulang betul pekerjaan. Luar biasa. Kita harus ciptakan lapangan pekerjaan. Betul. Ya contoh yang hal-hal kete lah. Ambo di maju dunia walaupun tu UMKM. Mungkin Pak Safril lah tahu juga di kampung Ambo membuka lo kete-kete. Tempe nggak salah. Tahu tempe ya betul. Tapi itulah berjalan selama sampai tahun Mas. Sampai tahun, lah masuk ke 5 tahun. Bakar aja sekitar 5 balik orang di situ. Awak nak penting orang tuh dia selama di situ bisa cari makan.
awak terima wisuda salah di situ nih. Minimal ongkos tiket pulang balik awak kalau pulang kampung ada. Itu. Jadi alhamdulillah itu berjalan. Itu sempat juga ambo sampaikan pertama waktu ketemu Pak Wagub. Itulah coba memancing supaya masyarakat awak di kampung itu berubah pola pikir untuk melakukan usaha-usaha. Jadi tidak terlalu konvensional lah. Tanam padi, tanam bawang. Supaya ada usaha-usaha ketek bisa meningkatkan ekonominya. Itu aja. Jadi indak terlalu masih gaya-gaya lama. Terfokus dengan gaya-gaya lama gitu ya. Harus kita cari ke daerah Jawa Barat segala macam. Itu orang tuh kreatif. Betul. Sih apanya ide-idenya supaya ekonominya itu bisa lebih baik lah. Nah, seperti itu. Itu dengan akan adanya kontrak ya mudah-mudahan lah, mohon doa. Amin. Mohon doa. Amin. Di pertengahan April kita sedang proses untuk bidding. Pertengahan April kalau bidding selesai kita kontrak. Awal Mei sudah mulai bekerja. Masya Allah. Di Batam tidak ada kerja nilai. Nah, ini sebenarnya untuk seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Kami kan membangun pom bensin untuk Shell. Membangun SPBU-nya ya? Ya, SPBU. Berarti semua, ya pokoknya semuanya lah itu ya? Ya. Untuk Shell. Jadi kerjasama dengan Shell, di mana Shell dapat izin membangun itu, kita yang membangunkan? Kita salah satu kontraktornya gitu ya? Kita salah satu kontraktor. Okay. Memang kini dimapun peluang-peluang kerja yang ada, selagi itu sesuai dengan perusahaan gitu, kenapa tidak? Seorang pengusaha masih nyinyi mencari pitih, mencari usaha keluar. Nah, memang luar biasa di sana. Beda pola pikir kita yang hanya sebagai seorang pekerja dalam tanda petik, dengan seorang yang memang punya jiwa entrepreneur yang sangat luar biasa. Jadi di sana Suara Minang TV kok dapat naknya prinsip merantau ke Batam itu ya menjadi PT, tidak menjadi kerja dana. Jadi kerja CPT gitu ya. Model Pak Alfa ya kan, melala kaniak-kanian membangun sebuah komunikasi, mencari sebuah peluang, walaupun mungkin ditampek kita di Batam mungkin agak tertutup, tapi Indonesia kan masih laweh. Ya. Indonesia kan masih laweh kan gitu. Lah mulai membuahkan hasil. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi semakin membaik, karena kita lah masuk ke dalam masa endemik ya. Tidak lagi pandemik. Kosong. Di sana Suara Minang TV kita coba gali yang lain, tapi kita mohon maaf. Di sana Ambo mencoba dulu tertariknya Citos Cafe. Biasanya tertarik lama itu berasal dari belakang Padang ya. Betul. Jadi kogo apa namanya kok? Teh tarik penawar rindu. Teh tarik penawar rindu belakang Padang. Juga kalau penawar rindu kan Pulau Penawar Rindu teh belakang Padang kan? Masya Allah. Takana tari sih kalau sudah minum takana tari. Beliau lah lama merantau. Walaupun beliau orang Solo takana taruh aja. Tapi kalau baru patang merantau takana taruh kau Jawa gitu. Oke. Luar biasa. Pak Alfa, dalam konteks sosial kemasyarakatan, Pak Alfa kan cukup aktif lah ya. Bahkan informasi yang sampai itu adalah menjadi ketua IKA Kabupaten Solo, ketua Solo Sayo Sakato ya kan, gabungan dari 2 kabupaten dan 1 kota yang ada di Solo itu sendiri. Betul. Motivasi Pak Alfa yang tadinya memang orientik bisnis, terus mulai mengarah kepada sosial kemasyarakatan. Apa dasar basic motivasi Pak Alfa mengarah ke itu gitu? Jadi pasan urang gaek, pasan apa gitu? Ya. Merantau ujang dahulu di kampung Pegunungan Balun. Ya. Jadi Ambo ambil di situ tuh awak di dunia harus punya manfaat.
punya manfaat. Baik kreativitas kita sebagai kegiatan-kegiatan sosial ataupun harta kita. Jangan sampai tidak ada manfaatnya. Karena itu dipertanggungjawabkan nanti. Waktu kita yang kita pakai untuk apa itu dipertanggungjawabkan, dipertanyakan. Itulah dasarnya. Jadi jangan sampai awak ide go apa saya kosong-kosong saja. Ini yang mudia tidak tentu arah. Piti ke piti dipikirnya. Piti ke piti ada manfaat. Kalau kita banyak tokoh-tokoh Minang yang menjadi apa kini yang banyak tercatat di sejarah. Itu orangnya orang luar biasa. Orang tidak ada memikir masalah arah itu, cuman kini namanya harum. Namanya harum. Harum mana? Ya, kita tahu Bu Yamka. Ya, betul. Kita tahu Bung Hatta. Ya. Beliau itu berjuang memang tanpa mengharapkan materi. Tanpa memikirkan duniawi. Tanpa mikir dunia. Jadi kegiatan sosial itu bagian dari yang bisa kita lakukan walaupun kita tidak punya materi yang banyak. Iya, tapi paling tidak kontribusi tenaga kita ada pemikiran ya kan? Pemikiran. Ya seperti yang Pak Safril lakukan kini. Itu kan bagian dari kegiatan dari keahlian Pak Safril untuk bermanfaat untuk orang lain. Bagian dari keahlian Pak Safril untuk mau tahu orang gitu. Tuh. Kalau pandai. Oke. Nah, maksud awak kan karena memang kadang-kadang bagi orang-orang tertentu ada yang dalam tanda petik punya tujuan-tujuan. Kira-kira punya tujuan-tujuan tertentu enggak selain daripada memang ingin bermanfaat di tengah masyarakat itu sendiri gitu. Kalau Ambo mencari itu efek samping aja. Tujuan tuh hanya efek samping. Kalau enggak tujuan-tujuan tertentu yang dalam tanda kutip tadi ya. Betul. Itu efek samping aja. Efek samping aja. Ya. Mungkin ada orang lain itu menjadi tujuan utama. Padahal enggak. Jadi kita berbuat ya. Terus nanti ada orang menilai tertentu dan segala macam. Serahkan saja kepada yang punya kuasa ya. Enggak perlu dipikirkan. Enggak perlu itu dipikirkan. Perlu. Kalau memang itu Allah turunkan untuk awak, ya berarti sakiawa deh. Ya. Itu aja. Jadi biar tidak menjadi beban. Biar tidak menjadi beban. Banyak saya lihat. Ini selama kau giat melakukan hal-hal sosial kemasyarakatan, ternyata respon dari masyarakat nanti tidak baik. Aku digaji-gaji di belakang kan, itu kan tidak baik. Nah itu, berarti kita tidak dari hati melakukan. Iya. Benar. Jadi apa saja yang kita perbuat ke tengah masyarakat dalam konteks sosial kemasyarakatan itu benar-benar harus dari hati dan karena Allah SWT. Sebenarnya menjadi tugas kita di dunia itu. Iya. Ya kan, menjadi manusia yang sosial gitu. Sebagai kapatang menurut cerita informasi wakil gubernur kan kemarin. Ya betul. Diskusi-diskusi dengan beberapa tokoh masyarakat Minang yang berkesempatan hadir waktu itu. Ya. Kira-kira dari sosial kemasyarakatan khususnya untuk masyarakat yang ada di Kota Batam dan dari konteks-konteks bisnis apa yang bisa ditarik bincang-bincang dengan Bapak Wakil Gubernur Batang tuh? Kalau konteks bisnis belum nampak gambaran, tapi beliau sangat mendukung apapun keinginan orang Sumatera Barat yang ada di Batam. Karena beliau pun baru mendapatkan informasi bahwa populasi orang Minang di Batam itu cukup tinggi. Ya. Jadi salah satu yang diangkat kemarin di toko Minang, ya masalah kita mau minta dukungan untuk Rumah Gadang Center. Jadi, benar. Rumah Gadang. Rumah Gadang ya. Mungkin ada solusi-solusinya nanti, tapi seperti apa mungkin nanti kita lihat lah. Mambo harap Suara Minang TV bisa terlibat di situ, bisa menyampaikan pesan-pesan itu nanti. Insya Allah mudah-mudahan. Jadi Polfa, beliau itu kan seorang pebisnis juga dulunya. Betul. Ada enggak beliau mengajak pengusaha-pengusaha Batam yang untuk berinvest di ranah, kalau nggak salah beliau konsen ke
agraria ya. Pertanian dan peternakan. Pertanian dan peternakan. Ada enggak beliau coba menawar-nawarkan dalam tanda petik gitu? Malah sebaliknya. Jadi beliau itu ekspektasi orang Minang ke beliau itu cukup tinggi untuk dunia usaha. Betul. Tapi apa yang disampaikan beliau kemarin itu betul juga. Karena usaha beliau kan di daerah Sulawesi Selatan. Di timur ya. Sulawesi Selatan, dan sudah punya ekosistem sendiri di situ. Dan kadang kalau Iko akan dibawa langsung ke Sumbar itu belum tentu cocok. Itu. Jadi dimanapun awak berusaha, itulah punya ekosistem sendiri di situ. Cuman kita nan orang Minang yang merantau, ya lain punya kelebihan. Kalau ada pun usaha-usaha yang bisa kita kembangkan di kampung, itu tolong disupport. Itu diimbau beliau. Jadi minta apa ya? Pengusaha-pengusaha nalai punya kelebihan di rantau, dibawa-bawa lah karena. Tapi sesuai jo usaha-usaha yang ada di kampung. Betul. Mungkin usaha suku dibawa ke situ. Betul. Seperti konsep Pak Olfa membangun tahu tempe yang di Sungai Janih itu ya. Yo lebihnya ke UMKM, karena di Sumbar tuh yang bisa kita bisa celia usaha yang bisa dikembangkan itu pertanian. Ya betul. Pertanian, pariwisata, pendidikan, mungkin sementara kesehatan. Betul. Jadi seperti info dari Pak Gubernur hari itu. Karena Sumatera Barat itu mungkin cocok lah untuk bisnis kesehatan nanti ke depannya. Jadi kesehatan di Sumatera Barat menjadi sebuah industri lagi ya. Sebuah industri. Alamnya mendukung. Iya. Kok dapat nanya itu adalah peran dari perantau masuk ke dalam bisnis itu ya. Sebenarnya lah ado ya. Perusahaan Jakarta, Ambo sempat berkenalan salah satu pengusaha Jakarta yang cukup besar, itu yang memiliki rumah sakit Bunda. Rumah sakit Bunda, dia Hotel Daima itu, dia pun buka cabang di mana-mana, termasuk di Sumbar. Iya. Pusatnya di Jakarta. Itu salah satu contoh lah. Salah satu contoh bahasanya layak ada perhatian para pengusaha untuk membangun kampung halamannya. Oke. Di sana Soro Minang TV bincang-bincang itu dengan Pak Olfa, masih ada beberapa hal yang ingin Nambo sampaikan, Nambo tanya kepada beliau. Tentu peran Pak Yose kok harus kita tanya oleh Pak Yose. Ada pertanyaan dari pemirsa kita? Baik. Oke, lanjut dulu Pak Yose. Dari Novi Hendra. Ya. Barang mainnya tertarik itu semoto itu Pak. Dan kedua dari Osawak gitu ya. Des Manis. Bu Des. Ya. Soro Minang TV. Hebat. Oke, di sana Soro Minang TV sadonya ada dua pertanyaan lain yang Ambo simpan dulu sebelum kita akhiri pertemuan bincang-bincang santai kita dengan Bapak Olfa Johnson yang berakhir sebentar sekitar 5 atau 10 menit. Barangkali pada nal jatah kita, ya kan? 10 menit ya, oke, sekitar menit. Dua pertanyaan terakhir. Olfa, bagi seorang pengusaha, banyak pengusaha beko masuk ke area politik pada saat inilah sudah mulai berada di posisi tertentu. Terlepas dari tujuannya apa, itu alam-alam lah. Mungkin bisa jadi untuk menyelamatkan usahanya juga kan begitu ya kan? Atau pingin untuk berbuat lebih banyak kepada masyarakat. Seorang Olfa Johnson punya niat untuk itu? Kalau itu menjadi manfaat buat orang banyak, kenapa tidak? Ya, kenapa tidak? Bukan untuk semata-mata kepentingan pribadi. Gitu. Jadi kadang itu memang sudah ketentuan buat kita. Mungkin karena politik itu butuh biaya. Iya betul. Butuh biaya. Kalau butuh biaya tentu nambah bitina bisa politiknya. Udah ya itu nggak bisa deh dah. Nah itu
Itu sesuatu yang tidak bisa dipungkirin. Tidak bisa dipungkirin. Tidak bisa dipungkirin. Nah, mungkin memang amanahnya ke orang-orang nan ado piti. Ya. Bukan nak mention ado piti. Betul. Tapi murasa itu bukan suatu hal yang tabu. Seorang pengusaha menjadi politikus sama aja Pak Wagub Patang itu disampaikan beliau. Ya, Pak Audi ya seorang pengusaha. Beliau seorang bisnismen. Ya. Seorang akademisi. Ya, betul. Nah, terakhir kini lah masalah jadi politisi. Nah, tidak ada masalah. Asalkan itu dijalankan sesuai dengan etikanya. Gitu. Jadi bukan ado dalam tanda petik hal-hal yang jangan merugikan orang lain. Merugikan orang banyak ya. Merugikan orang banyak. Harus menjadi manfaat. Harus menjadi manfaat. Ya. Tidak ada salahnya kalau masuk dunia politik. Tidak ada salahnya. Karena pada prinsipnya kadang-kadang kan kita Pak Olfa umpamanya yang lah biasa mengurus sebuah usaha. Bisa jadi segala bentuk yang dilalui Salamogo, pengalaman-pengalaman yang dilalui memimpin perusahaan, memimpin anak buah, ya kan, menjadi sebuah usaha yang begitu, ya tidak ada salahnya kan pada suatu waktu ilmu itu kita manfaatkan untuk kepentingan yang lebih besar. Betul. Masyarakat itu sendiri. Betul. Berarti siap lah ya. Insya Allah. Tentu atas izin Allah. Iya, tentu ada atas izinnya. Terakhir, sebelum kita akhiri, Polpa, watakana dewa waktu meliput gubernur di ruangan Niko. Seorang Denny Aslan sempat membuat celoteh. Caketum IKSB. Apa menurut pendapat Polpa? Kalau seorang pemimpin yang baik itu, dia tidak menyodorkan dirinya untuk jadi pemimpin. Oke. Tidak mengusung-usung dirinya untuk jadi pemimpin. Carilah orang seperti itu. Tapi kalau lah nyodorkan dirinya jadi pemimpin, itu endingnya akan tidak bagus. Mungkin bukan ending, prosesnya nanti akan bermasalah. Betul. Ambo belum ada kepikiran untuk menjadi seperti yang diceloteh-celotehkan Pak Sekjen. Dek kawan-kawan. Dek kawan-kawan. Karena Ambo merasa masih kurang pas lah. Itu. Kalau di Paso? Oke, di sana acara Minang TV kita cari aja tanggal mainnya seperti apa. Karena memang seperti yang kita ketahui, IKSB pasti sekarang lagi proses mencari figur-figur yang akan menjadi calon ketua umum itu sendiri ya. Karena memang mau mubes ya kalau nggak salah ya. Nah, Pak Olfa adalah sebagai ketua IKS Tigo dan ketua IK Kabupaten Solo, secara prinsip punya modal untuk itu, kan gitu ya. Nah, karena memang pemegang hak suara daripada pemilihan IKSB itu sendiri adalah salah satunya adalah semua ketua-ketua IK Kabupaten Kota yang ada di Kota Batam. Betul. Oke, di sana Saudara Minang TV, terasa singkat pertemuan kita, bincang-bincang kita tidak terasa sudah 60 menit. Bincang-bincang dengan seorang pengusaha. Wak yakin ndak percaya wak jo Pak Adusana kita Khairun Pak Hidayat. Pak Hidayat Tunas ya. Pengusaha muda lah kayak Pak Hidayat. Muda aja lah. Nah, jadi seorang Olfa Johnson yang cukup banyak kisah-kisah inspiratif yang bisa kita ambil dari perjalanan beliau, mulai dari awal merantau, berjualan di daerah Batu Merah, ya. Bekerja di salah satu perusahaan di Muka Kuning, diberhentikan karena menjadi ketua SPSI, akhirnya dapat tawaran untuk bekerja di Singapura, selanjutnya ada tawaran lagi mengelola sebuah perusahaan, dan basic itulah sehingga beliau membangun usaha-usaha dan mengembangkan usaha-usaha masih dalam usaha yang sejenis tapi dibentuk perusahaan lain, kan begitu ya? Milik sendiri. Masuk sampai nongkrong Citos Cafe ada di KDA Junction. Oke, di sana Saudara Minang TV sadonya, terima kasih banyak
atas atensi, subscribe dan Soro Minang TV ataupun fanpage Soro Minang TV. Terima kasih banyak kepada Odon Sana karena satu kai di fanpage itu sangat. Tentu kami berkuasa Dusana Donyo tetap berbahagia, jaga kesehatan terus, selamat menunaikan ibadah puasa. Dari kami terakhir, maaf dari awal sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwaro Minang TV, Suwaro Urang Awak. Oke. Tidak begitu tadi Minang TV suara orang awak. Diganggu Ya, tak ada. Ya, nak pandai, Mama.